atas pemberian nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat bisa berjumpa kembali dalam rangka di thalabil ilmi, dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah-sunnah Nabi. Ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum pada Ustadz Abdul Aziz Ridwan LC yang telah menyempatkan waktunya untuk mampir dan melanjutkan insyaallah rutin setiap beliau nanti ada acara daurah di Tawangmangu, maka kita manfaatkan 1 sampai 2 jam mungkin ke depan untuk ngaji tasjid. Wabil khusus kita materi khusus untuk Pondok Putri. Jadi alhamdulillah kita sudah atas dukungan semua kaum muslimin, sahabat-sahabat baik kaum muslimin sekitar sini, tokoh-tokoh masyarakat dan kawan-kawan hijrah, terwujudlah pondok niki. Ini Pondok Putri dulu, informasi mentah insya Allah akan dapat wakafan tanah lagi 3.000 meter insya Allah di sebelah utara timur masjid daerah, yang rencananya kita nanti buat pondok putra, putrinya di sini, putranya di sana. Nah, dicepit pokoknya, ini daerah dicepit pokoknya. Alhamdulillah. Sementara kemarin komunikasi yang punya tanah ada 3.000 meter insya Allah untuk diwakafkan di Himmah Aliyah. Kemudian juga kemarin alhamdulillah perkembangannya kita aturkan agar panjenengan juga senang, syukur. Kita kemarin nyewa tanah di situ akan dipakai untuk taman. Jadi ada taman, terus pembangunan alhamdulillah masih berjalan untuk perekrutan santri angkatan kedua sudah masuk fik 18 santri. Jadi ini ada total nanti sampai tahun ajaran baru ini nanti ada 33 santri. Fokus di tahfidzul Quran, program 3 tahun, 1 tahun pengabdian. 3 tahun, 4 tahun pengabdian, mengko 7 tahun ini ya. Alhamdulillah, mohon doanya, mohon bimbingannya dari Syekh Abdul Aziz, utama saya yang diamanati dan kawan-kawan. Ada ustadznya di sini, ada 9 ustadz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Sekarang 8 ustadz yang mengampu di sini, baik tahfidz maupun dirosah. Insyaallah niki wong muridé 15, sing mulang wong 9. Nah, nek ora pinter rak kebangetan ta. Malah guyu ya. Nek ora kepinter kuwi sing ora pinter gurune apa muridé iki anu. Iki insyaallah nanti mohon dimanfaatkan sampai asar ya, sampai asar selesai kita tutup, dilanjutkan insyaallah akan pertemuan yang akan datang. Kitabnya jangan hilang loh ya, tetap seperti kemarin aturan mainnya. Setiap kitab yang dihatamkan harus disaksini, ditandatangani, disestempel. Nanti 3 tahun semua dikumpulkan untuk syarat kelulusan ya. Hilang nggak lulus baleni meneh ya. Iya no ya, pegon jolali ya, nulisnya pegon. Kita pegon di sini nih. Iya, khusus ini kita pegon. Memang kita agak aneh juga tadi untuk menghidupkan tradisi kepondokan. Orang yang lalu sebenarnya pegon itu kan warisan kawan-kawan Nadilin. Biar ada kekhususan. Itu dari saya. Alhamdulillah, silahkan monggo dimanfaatkan waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dari Allah pada kita semua sampai saat ini, alhamdulillah bisa melanjutkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu atau acara yang terpenting dalam ibadah adalah thalabul ilm, mencari ilmu. Thalabul ilm itu adalah min afdhalil ibadat wa a'dhamil qurbat. Mencari ilmu itu adalah lebih utamanya ibadah dan lebih agungnya taqarrub kepada Allah. Karena betapapun seseorang itu dekat dengan Allah, beribadah dengan berbagai macam ibadah, tapi ternyata tidak didasarkan dengan ilmu, karena tidak melakukan thalabul ilmi, maka bisa dipastikan ibadahnya tertolak. Karena Allah mewajibkan, Rasul juga mewajibkan mencari ilmu, dan ibadahnya harus berdasarkan ilmu. Dalam hal itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala membuat bab di dalam kitabnya Babul Ilmi Qablal Amal. Babul Ilmi Qablal Amal, atau Babul Al-Qaul Qablal Amal. Jadi bab mencari ilmu sebelum beramal. Maka alhamdulillah pada siang hari ini, setelah kita 3 hari daurah di Masjid Baitur Rahman yang mengkhatamkan kitab Al-Aqidah Wasithiyah, kita lanjutkan terus ya, rutin ya, ke sini bukan mampir ini. Tadi disampaikan mampir. Mampir itu sampingan itu. Ya, ini kajiannya kajian rutin ya, enggak mampir. Kalau mampir ya kalau mampir ya datang, kalau enggak berarti. Tapi insyaallah kita rutinkan, sebagaimana ibadah itu juga harus bernamanya dalam bahasa Arab atau di kalangan ulama itu ada istilah al-muwadzabah. Ya, al-muwadzabah itu terus menerus ya, tekun, ya, tidak ada namanya muwaqqatan. Kalau muwaqqatan itu temporari. Ya, semangat seminggu, libur setahun. Nah, itu namanya muwaqqatan. Nah, insyaallah ini kita rutinkan, dan ini adalah halaqah yang kedua. Kemarin di halaqah yang pertama kita sudah menyelesaikan bab apa kemarin? Al-mar'ah wat tauhid, ya, yaitu tentang wanita dan ketauhidan. Nah, ini juga sesuai dengan awalul wajibat ya, orang iman. Pertama kalinya kewajiban orang iman itu adalah tauhid, dan kita sudah membaca atau mendengarkan apa yang dipaparkan oleh penulis dari Kitabul Mar'ah, Durusul Mar'ah Muslimah ini, tentang beberapa poin ketauhidan. Itu ada 9. Untuk kali ini kita akan membahas, ya, temanya adalah al-mar'atu was-shalah. Al-mar'atu was-shalah, yaitu wanita dan sholat. Setelah tauhid, penulis memaparkan, mengajak kita memahami ibadah yang terpenting di dalam agama kita,
ya, ibadah yang terpenting dalam agama kita, yaitu sholat. Ya, karena sholat ini ya, pembeda antara orang iman dan orang kafir. Ya, tarkus sholat, ya, meninggalkan sholat itu adalah kufur. Ya. Maka penulis ya, menasehati atau mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya sholat ya, di dalam kehidupan, terutama di sini temanya adalah ya, para wanita. Ada 7 poin, ya, ada 7 poin yang disampaikan atau yang ditulis yang perlu difahami, dan ini memang kitab ditujukan untuk para wanita. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu was-salatu, wanita dan salat. Ayatuhal mar'atu hafidhi ala shalawatil mafrudati bima yali. Wahai wanita, hafidhi ala sholawat, menjagalah engkau pada beberapa salat al-mafrudati yang diwajibkan. Ya, bima yali dengan beberapa poin berikut ini, ada 7. Jadi di sini penulis ya, Syekh Muhammad bin Syami Mata'in Syaibah mengajak ya, wanita untuk menjaga sholat dengan memahami 7 poin ini, atau dengan melaksanakan ya, nasihat yang ada 7 nomor. Yang pertama ya, tawaddu'i al-wudu al-syar'iyyah bikulli tiqqatin. Wudulah engkau, wahai wanita, dengan wudu yang syar'i. Ya, bikulli tiqqatin, dengan seluruh ketelitian. Kullu tiqqah itu jangan ada sedikit pun yang kelewatan. Ya, tiqqah itu ya daqiq, artinya sangat lembut, artinya sedikit pun jangan kelewatan. Jangan ada yang kurang. Nah, di sini berarti memerlukan pelajaran memahami fikih wudu. Ya. Sudah belajar fikih wudu? Sudah. Dan fikih itu tidak hanya teori, ya, tapi juga harus praktek. Ya, sudah praktek? Ya, insya Allah sudah, karena tiap hari harus sholat, harus wudu. Tapi yang perlu diingat tidak hanya sekedar wudu, tapi di sini penulis memberi poin al-wudu as-syar'iyyah, wudu yang sesuai dengan aturan dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Ya, tidak sekedar wudu. Ya, kalau kita mengajari cabai rawit, ya, apa cabai rawit itu? Ya, anak-anak. Ya. Kalaupun toh mereka itu keliru, nggak masalah, masih anak-anak. Tapi kalau sudah balik, ini talibahnya balik semua kan, insya Allah. Sudah balik semua. Maka harus sesuai dengan wudu yang ditetapkan oleh Allah Rasul. Nah, di sini juga penulis mensitir secara singkat. Ya, wudu secara syar'i dan detail, nggak ada yang kelewatan, itu dimulai dengan an-niyatu. Nah, itu di dalam kurung itu, an-niyatu, ada niat. Jadi wudu itu menjadi sah kalau ya memang diniati untuk wudu. Ya, tidak hanya sekedar mengikuti gerakannya terus selesai, tidak, tapi harus betul-betul diniati bahwa itu wudu. Cuman niat di sini tidak perlu talaffuz. Nawaitu ya, wudu nawaitul wudu ya. Wa raf'ul hadas bi niyati raf'il hadas, itu enggak perlu. Ya, dengan niat. Karena dengan niat itu menjadikan amal itu sah. Amal itu wujud. Innamal a'malu binniyat. Yang kedua at-tasmiyatu. Ya, at-tasmiyatu, yaitu lafaz bismillah, membaca bismillah, basmalah. Ya, bismillah. Kullu dzibalin la yubda' bi bismillah fahuwa aqta. Semua aktivitas, apalagi itu ibadah, kok tidak dimulai dengan bismillah, maka itu cacat.
ya, tidak sempurna. Yang ketiga, ghuslul kaffain, ya, membasuh dua tangan, ya, membasuh dua tangan. Maksudnya dua tangan ini dua telapak tangan. Ya, ini dilakukan sebelum wudu. Jadi pada saat sudah niat, terus baca bismillah, nah, sebelum memulai yang wajib, yaitu membasuh atau berkumur. Nah, di sini ada ghuslul kaffain. Kaffain itu telapak tangan ini untuk permulaan wudu. Ya, apalagi kalau wudunya di air yang sedikit, ya, di suatu wadah, nah itu harus diiringkan. Jadi artinya tangannya dibasuh dulu. Tapi kalau wudunya di pancuran, ya, di keran, itu nggak perlu diiringkan, cukup tangannya dibasuh sebelum itu berkumur. Kemudian wal wajib ghuslul wajhi kamila. Jadi kalau tadi itu sunnah, nah, yang wajib itu adalah membasuh wajah secara sempurna. Nah, ini dimulai dengan ada berkumur, kemudian istinsak, ya, menyesap air ke hidung, nah, baru membasuh wajah kamilan. Apa yang disebut kamil? Ya, kamil itu membasuh, ya, membasuh wajah vertikalnya itu dari janggut sini, ya, laki-laki dari jenggotnya, dari janggut sini sampai tempat tumbuhnya rambut, ya. Jadi itu namanya wajah kamilan. Jadi vertikalnya sampai tempat tumbuhnya rambut. Jadi nggak sampai cuman di atasnya alit atau di kening, tidak. Tapi sampai istilahnya tumbuhnya rambut sini. Ya. Kemudian secara horizontalnya dari telinga ke telinga. Itu bentuk dari wajah sempurna, membasuh wajah secara sempurna. Jadi nggak boleh cuman depannya tok usuk-usuk, itu enggak. Jadi harus dilebarkan dari tempat, ya, tumbuhnya rambut ini sampai ke janggut, sampai ke janggut. Tsumma ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan beserta dua sikut. Ya, dua sikut. Jadi tangannya dibasuh sampai ke sikut. Ya, sampai ke sikut, artinya itu yang wajib dibasuh. Tsumma maskur ra'si kamila, kemudian membasuh kepala secara sempurna, artinya rambutnya, ya, membasuh rambutnya. Ya, memang ada sebagian mazhab yang mengatakan yang penting sebagian kepala terbasuh, ya, seperti mazhabnya Imam Syafi'i, ya, umpama membasuh ujungnya tok itu sudah sah. Ya, tapi yang masyhur dari mayoritas ulama itu membasuh secara sempurna. Tsumma ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh dua kaki bersama dua mata kaki. Jadi membasuhnya itu tidak hanya telapak kakinya, tapi sampai sampai minimal itu dua mata kaki. Insyaallah kalau pakai pancuran atau di kamar mandi, insyaallah ya sampai lutut itu, ya kan, atau minimal sampai betis. Wa yakunul ghuslu al-a'dha thalathan. Wa yakunul ghuslu al-a'dha'i thalathan aw marratain aw marratan. Jadi dalam membasuh itu, ya, anggota wudu atau itu anggota wudu itu berarti tadi itu wajah, kepala, tangan, kaki, itu dibasuh salasan, 3 kali. Ini yang terbaik. Ya, yang sedang marrotaini. Yang cukup namanya ijza. Ya, ijza itu sudah cukup, yaitu merotan. Jadi ibadah itu ada yang hukumnya ijza, sudah sah. Ya, ada yang hukumnya yaitu afdhal, lebih afdhal. 2 itu lebih afdhal daripada 1, yang 3 lebih afdhal daripada yang hanya 2. Itu namanya tingkatan, ya, pahalanya. Au yausilu ba'dhuha thalathan wa ba'dhuha marratain. Atau, ya, di situ tidak
disamakan 3-3, 2-2, 1-1, tapi sebagian 3, ya, wa ba'duha marroten, sebagian 2. Seperti aturan petunjuk dari Nabi kan ada itu. Ya. Jadi membasuhnya 3 kali, kemudian membasuh tangan 3 kali, kemudian berkumurnya 3 kali. Nah, di situ terus membasuh wajah, kepala cuman sekali. Nah, ini itu kan sebagian 2, sebagian 3, sebagian 1. Au marrotan wal afdalu at-tanwi'u. Wal afdalu at-tanwi'u. Dan yang lebih afdal itu adalah bervariasi. Tanwi' itu macam-macam. Maka kita kalau wudu ya mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kadang 3, kadang 2, kadang 1. Nah, itu juga salah satu variasi beribadah. Ya, manfaatnya yang pertama yaitu ta'assiyan, ya, bisunnatir Rasul. Ya, mencontoh apa yang dilakukan Nabi. Yang kedua yaitu tardul malal, menghilangkan kebosanan. Kalau mungkin 3 terus atau 1 terus kan itu saja, tapi secara kalau digonta-ganti itu ada nilai menghilangkan kebosanan. Maka disebut di sini wal afdalu at-tanwi'. Ya, wal afdalu at-tanwi'. Kalau lagi hawanya panas, ya wudunya 3 kali karena supaya seger, ya kan? Tapi kalau hawanya lagi dingin, ya, sekali saja, ya, karena dengan sekali sudah cukup, ya kan, dingin nanti. Nah, itu bentuk dari itu lebih afdal karena lebih membuat yaitu bervariasi dan sesuai keadaan. Itu tentang wudu, ya. Wahtammi bi isbaghil wudu. Nah, ini penulis menasehati setelah yang wajib tadi. Nah, beliau mengatakan, perhatikanlah wahai wanita dengan menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu itu maksudnya yaitu ada 2. Maksudnya al-inqa wal itmam. Al-inqa yaitu maksimal membersihkannya, wal itmam dan sempurna pelaksanaannya. Inqa itu apa? Contohnya berkumur. Ya, berkumur ini tidak hanya berkumur sekilas, tapi betul-betul bisa membersihkan yang ada di mulut. Ya, berarti itu maksimalnya bisa 3. Kemudian berkumurnya juga tidak hanya masuk keluarkan enggak, tapi ada semacam yaitu digerakkan air itu apa bahasa Indonesianya artinya kayak dikumur-kumur gitu loh. Nah, itu supaya mungkin ada sisa-sisa makanan, bau-bau yang enggak enak itu bisa keluar, itu namanya inqa. Ya. Wajah juga begitu, ya, betul-betul dibasuh ya dengan bersih. Sebab kalau nggak bersih, wudu tapi masih ada keteknya. Nah, apa ketek itu? Ya. Ya ada pelopok. Kalau habis tidur kan ada itu. Nah, itu kalau nggak dimaksimalkan dalam membasuh masih ada. Nah, masih ada. Ya, ada ketek lengarannya. Ketek apa di sini apa bahasanya? Belek apa ketek? Yang kuning-kuning di pojoknya mata itu. Kan ada teka-teki itu. Ada yang jauh di mata, dekat di hati. Ya, itu orang yang dicintai. Nah, ada lagi yang dekat di mata, jauh dari hati. Nah, itu ketek itu. Nah, kan dekat di mata, jauh dari hatinya. Kan itu. Ada lagi jauh dekat 1000, itu angkot itu. Di antara jauh dan dekat itu maksudnya. Berarti atau teka-tekinya apa bedanya ketek dengan kekasih? Ya itu tadi. Kalau kekasih jauh di mata, dekat di hati. Kalau ketek dekat di mata, jauh di hati. Karena harus segera disingkirkan, kan? Itu namanya inqa. Kemudian itmam. Itmam itu menyempurnakan.
Ya, seperti semua anggota wudhu itu harus terbasahi, itu sempurna. Nah, biasanya nggak cukup disiram. Nah, kalau tangan, biasanya wajah, itu kalau disiram saja, nggak digosok-gosok, apalagi jari-jarinya itu nggak disela-selani, biasanya nggak kena air. Nggak kena air. Apalagi kalau laki-laki ada rambutnya, ada bulu-bulu, itu kena air langsung pergi gitu aja, nggak nggak membasahi. Nah, itmam itu begitu maksudnya. Juga dalam keadaan berat, apa itu dingin, nah, apa itu keadaan sakit, ya, kalau memang tidak membahayakan ya supaya itmam. Ya. Wal afdalu at-tanwi'u. Ya, dan yang paling afdal adalah at-tanwi'. At-tanwi' itu sama tadi, yaitu secara hitungan, ya, secara itu keadaan, ya, untuk menghilangkan kebosanan dan mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi. Wal inayati bihi hatta law kana al-jawu baridan aw harron. Nah, dan kalian wahai wanita juga supaya perhatian, inayah itu menjaga betul dengan wudu meskipun keadaan hawa atau keadaan udaranya ya baridan dingin au haron panas. Ya, keadaan panas, keadaan dingin supaya wudunya tetap sempurna. Ya, ini juga membutuhkan keistiqomahan. Ya. Fa innaka idza azbagta tahaqqaqa laki ya fa innaki idza asbagti tahaqqaqa laki amron. Nah, sesungguhnya jika engkau menyempurnakan wudu, maka engkau telah ya tahaqqaqa laka amron. Ya, engkau telah merealisasikan ya atau dua perkara, amron dua perkara telah terrealisasi dalam dirimu. Jadi kalau wanita itu mengerjakan wudu dengan sempurna, maka ada dua hal yang sudah terrealisasi dalam dirinya. Yang pertama al-awwal annahu satrul iman. Jadi kalau wanita sudah benar wudunya, sempurna wudunya, maka hidupnya itu separuh iman sudah terjamin. Ya, kualitas imannya separuh itu sudah paten. Sudah paten. Enggak diragukan lagi. Karena wudu itu akan dikerjakan setiap dia akan sholat. Ya, atau setiap dia batal. Nah, kalau wudunya sempurna, maka itu satrul iman. Ya, satrul iman. Li hadits Abi Malik Al-Asy'ari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isbagul wudu'i satrul iman. Ini berdasarkan hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyempurnakan wudu atau sempurnanya wudu itu adalah separuh iman. Jadi untuk membuat ya setiap wanita ya, agar dirinya keimanannya separuh itu terjamin, ya, ibarat keamanan ya tentang imannya itu nggak akan hilang, ya, separuhnya terjamin, itu menyempurnakan wudu. Karena dengan wudu dosa-dosa akan hilang dengan tetesan air wudu. Dengan wudu ya setan akan menjauh. Ya, karena dirinya diri yang suci, jiwa yang suci. Hadasnya ya di situ pergi. Ya, itu yang juga membuat sahabat Bilal bin Rabah ya masih hidup, tapi Nabi sudah mendengar suara sandalnya di surga. Kenapa? Karena setiap batal beliau wudu. Setiap habis wudu beliau sholat 2 rakaat. Nah, itu berarti terjaga imannya. Ya, orang kalau selalu wudu, kalau orang Jawa bilang namanya gantung wudu. Gantung wudu itu dia berusaha nggak ada hadas setiap saat. Pokoknya setiap dia buang air kecil, buang hajat, atau dia kentut, dia langsung wudu dan sholat. Nah, itu akan lebih menjaga agama. Karena orang yang seperti itu, ya ketika dia berwudu, dia mau melanggar itu dia malu. Masa melanggar dalam keadaan ya baru saja wudu. Nah, ini kan menjaga dia. Nah, bagi yang laki-laki juga sama.
ya habis wudhu masak tawuran umpama, kan nggak cocok. Habis wudhu ya di situ makan makan yang haram. Ya, habis wudhu menipu orang kan ya malu dengan dirinya sendiri, ya, malu dengan sendiri. Seperti ya di pondok para tolibah kemana-mana bawa Al-Quran, itu kan maksudnya ya pendidikan agar ya, kalau mau melanggar itu malu. Ya, masa keluar nggak izin sambil bawa Quran kan nggak cocok. Nah, ini. Atau kalau yang laki-laki kadang-kadang keluar ya ngerokok tapi di sakunya ada Quran, ya kan nggak cocok. Ya. Ini jadi membuat diri kita dalam keadaan wudhu itu salah satu menjaga iman kita. Separuh iman terjaga. Inilah isbagul wudhu satrul iman. Maka iman seseorang itu bisa dinilai dari cara wudhunya. Kalau wudhunya itu selalu sempurna, ya suka dengan wudhu berarti suka dengan sholat, dengan ibadah berarti imannya terjaga separuh. Wathani, dan yang kedua yang terrealisasi terwujud dalam diri wanita ketika menyempurnakan wudhu, annallaha yamhu bihil khotoya. Sesungguhnya Allah akan menghapus dengan wudhu itu banyak kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan Allah mengangkat dengan wudhu tersebut ya, banyak derajat. Jadi selain imannya terjaga, dosanya akan diampuni dan derajatnya diangkat. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi. Apakah kalian mau aku tunjukkan terhadap sesuatu yang Allah akan menghapus dengannya? Al-khotoya, menghapus pada beberapa kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan mengangkat dengan amalan tersebut ya banyak derajat. Qalu, berkata sahabat, bala ya Rasulullah, ya Nabi, kami mau. Qala, bersabda siapa Nabi, ya amalan yang membuat ya dosa-dosa terhapus, derajat diangkat, ialah yang pertama isbagul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang ya keadaan situasi yang kurang mengenakkan. Ya, makarih itu ya seperti dingin, ya, hawanya dingin atau mungkin hawanya lagi agak kurang fit, ya kan, gerges demam, ya, tapi tetap menyempurnakan wudhu. Nah, itu akan menghapus kesalahan dan mengangkat derajat. Yang kedua, wa kasratul khuta ilal masjid, memperbanyak langkah ke masjid. Artinya apa? Sering ke masjid. Ya, setiap sholat ke masjid. Bukan kok muter-muter di dalam sebelum masuk masjid, bukan. Masjidnya di sebelah sini. Nah, ini aksarul khuto, ke atas dulu. Terus turun 10 kali. Nah, ini begitu masuk masjid sholatnya selesai. Sholatnya selesai. Jadi kasratul khuto ini artinya sering datang ke masjid. Ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa itu adalah yang mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Yang ketiga, wantidarus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah sholat. Ya, betul-betul istilahnya apa? Menahan dirinya di masjid untuk ibadah selanjutnya. Fadzalikumur ribat. Wah, inilah ribat ya. Yang upload terus setiap hari ya, itu juga ribat itu, karena kan ribat kan nyambung terus ya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ini yang mengilhami YouTuber kita. Pokoknya saking kalau yang nggak suka ya ini YouTube ya, ribet bukan ribat. Jadi apa yang disebut nyambung, yaitu menunggu ibadah setelah ibadah selesai. Ini merealisasikan firman Allah, fa idza faragta fansab. Ketika Anda selesai ya teruskan yang lain. Ya. Dan itu salah satu ciri
tanda nyata amalan diterima. Jadi kalau kita selesai melakukan ibadah, satu ibadah, kemudian melanjutkan ibadah-ibadah yang lain, yaitu tanda bahwa amalan kita yang tadi itu diterima. Ya, sehingga ulama memberi kaidah min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Ya, tanda diterima amalan itu yaitu kebaikan-kebaikan yang ada terus setelah kebaikan tersebut. Ya, setelah sholat, di situ ada zikir, ada baca Quran, ya, ada istighfar, sampai sholat berikutnya. Nah, berarti sholatnya tadi itu diterima. Karena setelah sholat ada kebaikan. Ya. Tapi kalau habis sholat terus judi, wah ini ya, alamat sholatnya itu nggak diterima. Karena ya, mestinya sholat itu mencegah kemungkaran, malah habis sholat mengerjakan kemungkaran. Habis haji terus nggak sholat-sholatan. Nah, loh kenapa nggak sholat? Oh saya sudah sholat di Masjidil Haram selama 30 hari sebulan. Nah, itu kalau dikalikan ya, satu sholat sama dengan 100.000 sholatan. Nah, itu umur saya nanti ibadah udah turah itu. Sehingga habis haji malah nggak sholat. Nah, itu tanda bahwa hajinya nggak mabrur, ya kan? Hajinya mabur berarti. Ya. Pahalanya yang mabur. Nah, inilah nasihat pertama. Jadi para wanita dalam poin ini dinasehati supaya betul-betul menjaga wudunya. Ya, kemudian juga perhatian ya terhadap wudu yang dilakukan. Kalau bisa, kalau sukses, ya, maka dua keutamaan yang didapatkan. Separuh imannya terjamin, terjaga, dan derajatnya diangkat, dosanya dihapus. Bisa dipahami? Yang kedua, poin kedua tentang sholat. Ta'allami sifata sholatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Belajarlah wahai wanita tentang sifat sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'allam itu berarti mengaji tentang fikihnya sholat. Nah, kalau tadi fikihnya wudu, kalau ini fikihnya sholat. Ya, dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam itu bagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Wa tatbiqiha tatbiqan haqiqan, ya, tatbiqan haqiqan. Dan terapkanlah wahai wanita pada sifat sholatnya Nabi dengan penerapan yang nyata, yang betul-betul diterapkan sesuai petunjuk Nabi, tidak hanya untuk wawasan saja, tapi juga dipraktekkan dalam sholatnya. Di hadisi sesuai dengan hadisnya, wasallu kama ra'aitumuni usolli, wasallu kama ra'aitumuni, ini disingkat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wa qumi ila salatiki bi khusu'in wa tuma'ninah, dan berdirikanlah atau menegakkanlah engkau wanita pada salatmu bi khusu'in wa tuma'ninah, dengan khusyuk dan tuma'ninah, tenang, tidak terburu-buru. Fi waqtiha, di waktunya. Karena meskipun salatnya khusyuk, tenang, ya, ternyata belum waktunya, ya enggak sah. Belum adzan sudah sholat zuhur. Dan zuhur jam 12, sholatnya jam 11. Khusyuk tumaknina, ya nggak sah. Jadi tetap dalam waktunya. Biruku'iha wa sujudiha, dengan rukuknya dan sujudnya. Wal qira'ati fiha, bacaan-bacaan dalam sholat. Wa adhkariha, ya doa-doanya sholat. Bidikkotin, ya dengan detail. Ya dengan enggak ada yang kelewatan. Ma'khuduril qalbi wal iqbali 'ala Allah fiha. Ya, disertai dengan hadirnya hati, wal iqbal, dan menghadap penuh kepada Allah di dalam salat. Ya, iqbal itu khusyuk. Iqbal itu enggak ada yang dipikirkan kecuali ya Allah, ya. Nah, setelah takbiratul ihram, ya, setelah takbiratul ihram
Di situ nggak ada dalam pikiran kecuali ya, Allah, ya kecuali tentang sholat yang dibaca dan sebagainya. Kalau takbiratul ihram, kemudian ingat makanannya, ingat itu urusan dunianya, itu berarti belum iqbal Allah. Jadi jelas bahwa ya di sini penulis mengajak pada para wanita untuk khusyuk tumakninah, sholat tepat waktu, ya rukuk sujudnya, bacaannya, doa-doanya itu pas, ya seperti yang dicontohkan Nabi, disertai dua hal, ya hatinya hadir dan menghadap penuh kepada wajahnya Allah. Artinya betul-betul konsentrasi, ya melepas kesibukan dunianya, ya, melepas pemikiran-pemikiran dunianya. Wa ka'annaki tusallina akhir salatin tsumma tamutina ba'daha. Dan salatlah seakan-akan engkau, ya salat tersebut adalah salat terakhir, yang mana setelah salat ini engkau mati. Ya, tsumma tamutina ba'daha. Jadi jadikanlah salat yang engkau kerjakan itu adalah salat terakhir. Makanya sebagian imam masjid itu ya ketika meluruskan shaf, ya istau wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum, itu ada yang mengingatkan ij'alu ya hadhihi salatul akhir, nah, ini akhir salatikum, jadikan salatmu yang ini nanti adalah salat yang terakhir. Mungkin setelah ini engkau sudah dijemput oleh ajal. Ini menunjukkan supaya khusyuk, ya. Namanya orang ya sholat pada saat setelah sholat dia tahu akan mati, itu pasti ya maksimal, ya maksimal. Beberapa waktu yang lalu, ya, pada saat kita mengisi kajian di Cilacap, itu ada ketua MUI Cilacap yang beliau bagian ya pembimbing orang-orang yang terpidana mati di Nusa Kambangan. Nah, itu cerita ya beberapa orang yang dieksekusi mati, termasuk yang membawa narkoba wanita itu yang dari Indramayu itu, kemudian gembong narkoba siapa namanya itu Budiman apa siapa itu ya, itu yang membimbing pada saat mau eksekusi beliau. Itu ya istilahnya apa? Mereka juga memaksimalkan sebelum dieksekusi itu sholat ya 2 rakaat. Ya. Dan pikiran supaya tenang, dan itu adalah ibadah yang terakhir. Ya, seperti itu. Itu banyak ceritanya. Ya ini maksudnya kenapa para wanita supaya menjadikan bahwa sholatnya itu adalah sholat terakhir agar lebih maksimal. Ya. Karena nggak ada lagi kesempatan untuk sholat lagi. Nah perlu diketahui kalau bicara mati, ya kemudian sebelum mati atau sebelum dieksekusi itu sholat 2 rakaat, itu yang pertama kali mengerjakan adalah sahabat ya Khubayb, ya sahabat Khubayb yang beliau diutus Nabi menjadi anggota pasukan mata-mata, ternyata ketangkep orang Quraisy. Setelah ketangkep, beliau dijual ke keluarga yang dulu bapaknya dibunuh Khubayb. Berarti diserahkan nyawanya lah istilahnya. Akhirnya dieksekusi betul. Nah sebelum dieksekusi itu beliau minta waktu untuk sholat 2 rakaat. Nah kita bisa bayangkan 2 rakaat itu adalah ya sholat yang terbaik. Ya, karena apa sebentar lagi ya, tidak ada kesempatan lagi untuk sholat. Itulah nasihat ya, bagi wanita agar betul-betul bisa mempunyai kualitas sholat yang terbaik. Wa ja'ali hadha taujih an-nabawiyya nasba ainaiki. Ya, jadikanlah petunjuk Nabi ini, bimbingan Nabi ini, ya bahwa supaya menjadikan sholat yang akan dilakukan sholat yang terakhir, ya setelah itu mati, ya sebagai nasba ainaiki, pengingat yang selalu dilihat kedua matamu. Artinya apa? Supaya ditancapkan di benak kita setiap akan sholat itu supaya seperti itu. Ya. Maka ini perlu
namanya riyadhah, ya. Riyadhah itu olahraga jiwa. Ya. Sebelum sholat kita membayangkan inilah sholat yang terakhir. Ya. Para wanita ya, dengan kesibukan apapun, dengan berbagai macam kegiatan apapun, pada saat sholat supaya dihilangkan semua, ya, pikirannya, kesibukannya, dan sholat yang khusyuk seakan-akan sholat ini adalah sholat yang terakhir. Li hadis Abi Ayyub Al-Ansari, ini semua berdasarkan hadis Abi Ayyub Al-Ansari qala, ja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki ila Nabi SAW. Faqala idni wa aujiz. Nabi nasihatilah aku tapi yang singkat. Aujiz itu yang singkat padat. Ya, enggak usah banyak-banyak. Ini juga nasihat bagi para dai, memberi bimbingan, petunjuk itu kalau bisa singkat padat. Jangan terlalu bertele-tele. Ya, umpama resep untuk jadi takwa. Ini ada 100 ya kan. Kalau 100, lihat jumlahnya sudah ya, belenger. Ya, supaya disingkat, padat ya. Resep menjadi orang takwa yaitu ada 3 poin. Nah, itu kan enteng lihatnya 3, tapi kalau inilah 100 resep. Wah. Ngerungono tok belenger belum penjelasannya, belum pelaksanaannya. Maka supaya yang mudah, ya, supaya yang mudah. Nah, seperti ini tadi, ya, wanita dan sholat, ya, wanita dan sholat, ini ada 7 poin. Ya. Nanti istilahnya persingkat padat. Ya, kalau jumlahnya puluhan, ya 30 poin umpamanya. Ya terlalu panjang, meskipun ya mungkin itu ya lengkap, tapi ya, untuk dipahami itu seakan berat. Maka ini rajul minta Nabi nasihati aku dan yang singkat Nabi, sehingga bisa untuk pedoman. Faqala idza qumta fi shalatika fasholli sholata muwaddi'. Nah, ini kenapa wanita dianjurkan ya bisa membayangkan itu sholat terakhir, karena Nabi bersabda, ketika engkau di dalam sholatmu, maka sholatlah seperti orang yang sholat terakhir. Atau sholat muwaddi' itu sholatnya orang yang pamitan. Ya, orang yang pamitan. Ya, maksudnya apa? Pamitan untuk selamanya. Ya, pamitan untuk selamanya. Ya, maka banyak ya, orang-orang yang sudah istilahnya putus asa dengan penyakitnya dan merasa secara firasat sebentar lagi nggak ada. Nah, itu minta ya, istilahnya bisa ibadah dengan maksimal. Ya, minta ibadah dengan maksimal. Karena ini tadi Nabi menganjurkan seperti itu. Wala takallam bikalam ta'tadhiru minhu ghadan. Dan janganlah berkata dengan sebuah ucapan yang engkau besok itu perlu minta maaf. Nah, jadi kurang hati-hati dalam berkata-kata, nggak pandai memilih kata-kata sehingga menyakiti orang lain, membuat suasana menjadi kisruh, ya, membuat kerusakan sehingga besoknya harus minta maaf. Baik. Ini petunjuk yang istimewa dari Nabi agar kita itu menjaga kata-kata kita. Ya. Makanya ada istilah mulutmu yang membunuhmu. Nah, ini lidahmu adalah pedang. Nah, ini karena apa? Kalau enggak ya akan banyak membuat kerusakan dan akhirnya perlu minta maaf. Ya, kadang-kadang karena situasi enggak memungkinkan atau pribadi yang gengsi enggak mau minta maaf. Akhirnya terus-menerus ya ada kerusakan yang terjadi. Naudzubillah. Yang ketiga, wajma'il iyas mimma fi yadin nas. Ya, fi yadayin nas. Ya, kumpulkan keputusasaan dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Artinya apa? Jangan berharap banyak terhadap apa yang dimiliki manusia. Jadi putus asa itu kamu kumpulkan dalam dirimu untuk mendapatkan apa yang dimiliki orang. Jadi jangan banyak tergantung dengan orang. Ya. Apa tandanya orang itu banyak bergantung dengan orang lain? Tandanya apa? Jadi ada orang yang bergantung dengan orang lain. Itu tandanya apa?
Kalau dia banyak bergantung dengan keadaan orang lain, harta orang lain, bukan orang lain, tandanya apa? Ada yang tahu? Ya. Tandanya dia akan banyak mengalami kekecewaan. Nah itu tandanya. Ya. Jadi kalau orang itu mengandalkan orang lain, pasti banyak kecewanya. Ya, karena orang lain itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala yang mampu segalanya. Orang lain itu ya kebaikannya ya, kemudian kesetiaannya itu sulit ya dijamin ya. Makanya ahli ilmu memberi resep wala ta'tamid 'alan nas. Ya. Jangan bersandar atau mengandalkan manusia. Ya. Fa innahu ghadir. Karena manusia itu banyak berkhianatnya. Nah. Wala ta'tamid 'ala zaman. Jangan bersandar pada waktu. Ya, waktu masih jaya, waktu masih kaya, mengandalkan waktu jangan. Fa innahu abir. Karena waktu itu akan berlalu. Waktu itu akan berlalu. Mungkin jaya saat ini, tahun-tahun ini, tapi nantinya ya, maka jangan bersandar. Wala ta'tamid 'alal hubb, katanya. Jangan bersandar atas nama cinta. Nah, mengandalkan atas nama cinta. Fa innahu nadir. Karena cinta sejati itu jarang sekali. Ya, kadang orang itu saking cintanya semua istilahnya diberikan, semua hatinya diberikan, ternyata dibuat kecewa. Ya, akhirnya putus asa. Akhirnya putus asa. Beberapa waktu yang lalu ada ya murid SMP, masih kelas 2 SMP, bunuh diri, meninggalkan pesan ya bahwa dia bunuh diri karena diputus oleh pacarnya. Padahal masih SMP, ya. Cinta monyet padahal. Itu bukan cinta sejati. Wa'tamid 'ala Allah fa innahu qadir. Maka bersandarlah kepada Allah karena Allah itu maha kuasa. Ini 3 nasihat penting yang ya perlu menjadi konsep hidup kita. Menjadi konsep hidup kita. Salat terbaik ya, kemudian hati-hati di dalam menjaga ucapan ya, dan mandiri ya, tidak mengganggu ya, tidak merepotkan orang lain. Justru kita berusaha membantu orang lain. Keempat. Keempat. Oh berarti wakumi itu. Wakumi itu 3 mestinya. Ya. Wakumi itu 3. Nah, kalau enggak yang umpama itu 2, ini 3 yang idza ini. Jadi 6 poin. Ya. Gitu aja. Jadi 2, kemudian ini 3. Yang ketiga diganti angkanya. Idza ataiti as-shalatal mafruḍah ya, idza ataiti as-shalatal mafruḍata fa'ti bil adhkari allati ba'daha bi inayatin. Ketika engkau telah selesai melaksanakan salat yang wajib, maka datangilah, artinya mengerjakanlah membaca zikir-zikir allati ba'daha bi inayah. Zikir setelah salat dengan tertib. Inayah itu rutin. Tidak istilahnya setelah salam terus ngalih. Lam celing. Setelah salam pelencing. Nah ini itu lamcing namanya. Wa min tilkal azkar ya, termasuk zikir-zikir yang dicontohkan adalah antasabbahi wa takbiri wa takabbiri wa tahmati ba'da salatil mafrudati 33 marrah. Ya, termasuk zikir yang dicontohkan ialah engkau membaca tasbih. Sabah itu tasbih, subhanallah. Wa takabbari, membaca takbir, Allahu akbar. Ya, kemudian wa tahmati dan engkau membaca tahmid, yaitu alhamdulillah.
setelah sholat mafruḍah jumlahnya 33 kali. Jadi tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Berarti jumlahnya 99 kali. Litahsili ala idraki man sabaqok, agar engkau mendapatkan hasil atau bisa menyusul orang yang mendahuluimu. Ya. Jadi orang itu kadang ya kalah dengan potensi orang lain. Ya. Sama-sama orang iman, ya, sama-sama wanita. Di situ ada yang oleh Allah diberi keluasan rezeki, ada yang tidak. Yang diberi keluasan rezeki bisa banyak sedekah. Ya, yang enggak diberi keluasan rezeki, ya enggak bisa sedekah. Berarti kan kalah. Ya. Ya, ini disebut mansabakoki tadi itu. Agar engkau bisa menyusul orang yang telah mendahulumu, yang nyalip. Karena enggak punya uang, enggak punya harta, dia kalah. Yang sana bisa sedekah, yang di sini nggak bisa lah. Agar bisa nyusul orang yang bisa sedekah itu, maka bacalah ini. Maka bacalah zikir-zikir ini. Li hadis Abu Hurairah. Ini semua berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa hadza hadis Qutaibah. Ya, dan juga hadisnya Qutaibah, yaitu anna fuqara al-muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakirnya muhajir atau Rasulullah SAW, mereka mendatangi Nabi, ya, curhat kepada Nabi. Faqalu, maka berkata mereka, dzahaba ahlud tsutsur bid darajatil ula wan na'imil mukim. Ya, telah pergi orang-orang yang mempunyai kekayaan. Ya, mereka bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang pasti. Nabi, ya, ini para orang-orang fuqara ini yang enggak punya harta. Karena orang muhajir itu meninggalkan hartanya, ya, diambil oleh orang Quraisy dan pergi ke Madinah menjadi ashabus sufah. Mereka tidurnya di masjid dan tidak punya penghasilan apa-apa. Maka mereka curhat, Nabi, kami kalah dengan orang-orang kaya. Nah, orang-orang kaya itu bisa sedekah, bisa membantu perjuangan sabilillah, ya, sehingga bisa mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang pasti. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, wa madzak, apa maksudmu dengan perkataan engkau menyampaikan bahwa orang-orang kaya itu punya derajat yang tinggi? Faqalu, berkata mereka, yusalluna kama yusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kita puasa. Wa yatasaddaquna, dan mereka bisa sedekah wala natasaddaqu. Kami enggak bisa, berarti kan kesalib. Ya, kami enggak bisa menyalip mereka, mereka telah mendahului kami. Wa yu'tikuna, mereka bisa memerdekakan budak, tapi wala nu'tik, kami enggak mampu memerdekakan budak. Inilah curhatannya para sahabat, ya, generasi yang semangat dalam ibadah, generasi yang tidak puas dengan ibadah yang ada, ingin tambahan. Ibarat orang lari itu enggak mau direm. Ya, nggak mau direm, pokoknya harus bisa, harus ada. Beda dengan kita, kalau kita itu banyak remnya. Ya, yang ngajak banyak, yang nasihati banyak, yang nyeret banyak, tapi remnya pakem. Kita remnya itu pakem. Kenapa? Ya, banyak menolaknya. Faqala Rasulullah SAW, afala u'allimukum syai'an, apakah kalian mau aku ajari sesuatu? Tudriku nabihi man sabaqakum, kalian akan mampu menyusul, ya, dengan amalan tersebut pada orang yang telah mendahului kalian. Wa tasbiqu nabihi man ba'dakum, dan kalian bisa mendahului orang yang sesudah kalian. Wa la yakunu ahadun afdhala minkum, tidak ada seorang pun lebih afdal dari kalian illa man sana'a misla ma sana'tum, kecuali dia berbuat apa yang kalian lakukan. Jadi pokoknya ini amalannya bisa mendahului orang yang, ya,
sebelumnya dia mendahuluimu, dan bisa ya engkau betul-betul mendahului orang setelahmu. Jadi amalan yang bisa mempercepat, ya, mempercepat. Umpama kelas itu kelas akselerasi ini, ya, ini. Yang lain 3 tahun, ini cukup setahun. Apakah kalian mau? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Nabi, kami mau. Qala, bersabda Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin 33 marrah. Ya, bertasbihlah, bertakbirlah kalian, bertahmidlah kalian setiap di akhir salat, ya, sebanyak 33 kali. Berarti 99 kali. Wa takmilul mi'ah biqaul, dan kesempurnaannya 100 karena sudah 99, yang ke-100-nya adalah kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi dilengkapi dengan satu doa pas 100. Ya. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan berhak dengan hak kecuali Allah. Dengan esanya Allah, tidak ada sekutu baginya. Ya, baginya kerajaan, baginya segala puji, dan Allah atas segala sesuatu itu maha kuasa. Wa tadhkarina bi baqiyatil azkar, dan kalian supaya menyebutkan zikir, sisa-sisa zikir allati ba'da sholatil mafruḍah. Ya, kan banyak sekali contoh-contoh zikir setelah sholat. Jadi jelas di sini penulis mengajak pada kaum wanita setelah sholat jangan langsung pergi, tapi manfaatkanlah waktu mustajab itu dengan banyak doa, dengan banyak zikir, doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kesempatan besar, ya, bisa menyusul orang yang telah, ya, mendahului, bisa mendahului orang yang sesudahnya itu. Nah, dan juga di situ tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali orang yang mengerjakan hal yang sama. Nah, jadi dari setelah sholat jangan pergi, langsung pergi, tapi ya beberapa menit, ya, dimanfaatkan untuk menyebutkan zikir-zikir tadi itu. Nah, faedah dari penyebutan zikir selain keutamaan tadi, ya, yang perlu difahami adalah zikir-zikir, doa seperti itu akan melengkapi kekurangannya sholat. Kita sebagai manusia, ya, sholat itu insya Allah nggak bisa, apalagi zaman sekarang maksimal 100% khusyuk itu nggak akan bisa. Ya, ada yang yakin sholatnya itu setiap sholat khusyuk, dari awal takbiratul ihram nggak mikir apa-apa kecuali sholat sampai salam. Ya, ada, nggak ada? Nah, coba yang merasa seperti itu ngacung. Kalau ada, disalami malaikat. Nah, disalami malaikat. Karena sudah jadi dalilnya juga sama. Di akhir zaman itu sholat, nah, orang itu hanya bisa mungkin 1/6-nya, ya, kekhusyuannya itu, ya, akan hilang 1/4-nya. Nah, maka sulit untuk kita itu khusyuk. Nah, untuk melengkapi, menambal kekurangan itu, ya, setelah sholat kita banyak memuji kepada Allah, istighfar kepada Allah, doa-doa, ya, termasuk sholat sunnah. Sholat sunnah itu juga akan menambal sholat yang kurang. Makanya besok di hari kiamat pertama kali yang dihisab itu apa? Sholat. Kalau sholatnya itu bolong-bolong, ya, kurang sempurna, apa yang dilihat? Sholat sunnah, ya, itu kan sholat wajib. Ya, nanti kalau kurang dilihat sholat sunnahnya. Nah, ini termasuk doa-doa dan zikir ini adalah yang membuat, ya, kita berarti meminta ampunan kepada Allah agar kekurangan yang kita lakukan itu ditutupi. Kemudian yang keempat, idza shallaitil fardhah. Ya, tadi diganti 3, terus ini 4 berarti. Idza shallaitil fardhata, ketika engkau sholat, ya, engkau wanita sholat wajib,
faraqibi nafsaki minal wuku'i fid dzunub. Maka telitilah dirimu, pantaulah dirimu, ya. Lihatlah terus dirimu, ya. Jangan sampai jatuh di dalam dosa. Jadi bagi wanita yang sudah bisa melaksanakan kewajiban sholat dengan maksimal, ya, setelah itu supaya selalu mawas diri, selalu memantau dirinya, jangan sampai terjerumus pada dosa. Ya. Fahfidhi lisanaki wa jawarihik, ya, wa jawarihaki wa qalbaki hatta ta'tiyal faridah allati ba'daha. Jagalah lesanmu, wahai wanita, anggota tubuhmu, hatimu, sampai datang sholat wajib berikutnya. Artinya apa? Setelah sholat, ya, supaya berusaha menjaga diri jangan maksiat, karena maksiat itu akan, ya, membuat sholat itu tidak ada faedah. Ya. Kan sholat itu tanda anil faksai wal mungkar. Sholat itu faedahnya adalah mencegah kemungkaran, mencegah dosa besar. Lah kok ternyata setelah sholat malah melakukan dosa, apalagi dosa besar, berarti, ya, sholatnya tidak ada faedah. Ya. Maka ada istilah STMJ. Tahu STMJ? Ya, bukan susu telur madu jahe, bukan. Nah, STMJ itu sholat terus, maksiat jalan. Nah, itu namanya STMJ. Ya. Sholat terus, maksiat jalan. Artinya apa? Sholatnya nggak ada faedah. Sholatnya hanya untuk rutinitas. Ya, sholatnya hanya untuk, ya, istilahnya pantas-pantasan. Masa nggak ikut sholat? Nah, sehingga dalam kesehariannya ya nggak ada faedah. Maka kalau ada orang sholatnya kok tertib tapi maksiatnya kok lebih tertib, nah, berarti itu sholatnya nggak khusyuk, ya. Sholatnya nggak ada kualitas. Maka di sini penulis mengajak pada wanita, pada semua wanita untuk selalu mawas diri, menjaga diri tidak maksiat agar sholatnya, ya, tidak sia-sia. Ya, menjaga lisannya, anggota tubuhnya, hatinya, ya, sampai sholat berikutnya. Wa hakadha min faridatin ilallati ba'daha. Demikian juga dari kewajiban, ya, pada kewajiban berikutnya. Jadi kalau kita selalu mawas diri, ya, sampai ibadah berikutnya, ya, itu juga menunjukkan ibadah kita itu diterima. Ya tadi itu, ya, diterimanya kebaikan itu adalah wujudnya kebaikan setelahnya. Li'anna lis-shalah atharon fil abdil mu'min. Ya, kenapa tadi dinasihati supaya menjaga diri dari maksiat? Karena bagi sholat itu ada nyata di dalam diri seorang hamba yang iman. Jadi kalau orang itu sholatnya benar, khusyuk, itu akan tampak dalam kehidupannya. Ya, dari perkataannya, ketenangan berfikirnya, ya, perilakunya, itu tampak kalau ahli sholat. Ya, tapi kalau nggak sholat, itu sangat tampak juga. Makanya lita'atin nurun fil wajhi, fil qalbi wa fil wajhi. Ya, ketaatan itu akan memberikan cahaya pada hati dan wajah. Ya, bukan berarti wajahnya tadinya kulitnya coklat jadi putih, itu enggak. Ya, maksudnya itu wajahnya wajah yang, ya, optimis, wajah yang menyenangkan. Ya, wajah yang, ya, tidak resah, wajah yang bergembira, yang berseri-seri. Ini juga sama, agar hidup kita sebagai orang iman, terutama di sini dinasihati ada para wanita, agar hidupnya selalu ceria, berbahagia, penuh dengan keceriaan, penuh dengan kebahagiaan, maka supaya menjaga lesannya, anggota tubuhnya, hatinya, ya, sholatnya, sehingga betul-betul nyata. Ya. Dalilnya kan orang yang
ibadah itu kan tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, sehingga kehidupannya tenang. Ya, tidak resah, bukan kehidupan yang penuh dengan kegalauan. Wali anna shalat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kenapa kok kita juga menjaga dari kemaksiatan? Karena salat itu mencegah fahsya dan mungkar. Liqauli ta'ala inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi setelah memahami ini, ya, bagi wanita khususnya, karena di sini ditujukan untuk para wanita supaya mengoreksi diri. Ya. Saya ini termasuk orang yang menjaga lisan, badan, hati dari kemaksiatan apa enggak? Ya. Kalau ternyata menjumpai dirinya itu orang yang selalu menjaga, alhamdulillah, berarti sholatnya itu pas. Ibadah sholatnya itu sesuai, ya, dengan target. Tapi kalau ternyata menjumpai dirinya itu sulit menghindarkan diri dari maksiat, malah sering, ya, di situ memplanning untuk maksiat, berarti sholatnya belum pas. Barometernya itu sholat. Maka bisa dipastikan kalau orang itu sholatnya nggak tertib, ya, kepada ibadah yang lain lebih tidak tertib. As-sholatu imaduddin, man hafidhaha faqad hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa lima siwaha adya. Ya, sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, siapa yang menjaganya berarti dia, ya, istilahnya menjaga agamanya, yang lain itu lebih tertib, ya, yang lain nggak akan tersia-siakan. Sedangkan yang menyia-nyiakan sholat, maka di dalam kewajiban yang lain lebih menyia-nyiakan. Jadi kalau ada nasihat seperti ini, yang dituju itu supaya diri kita dulu. Jangan langsung ngoreksi temannya. Wah, ini teman saya yang kenaan ini. Sholatnya khusyuk kelihatannya, tapi maksiat terus. Kalau yang dilihat temannya, ya, itu nanti, ya, dirinya akan tertutupi dengan banyak dosa, sehingga tidak mengenali kekurangannya, dosanya, pelanggarannya, dan itu akan merusak dirinya. Maka apapun yang kita dengar, ya, kita harus menunjukkan kepada diri kita. Ya. Itu pertama. Sampai walaupun kita kena musibah, itu langsung koreksi diri kita. Jangan, oh ini gara-gara dia ini. Jadi langsung kena, kita koreksi. Oh mungkin saya banyak dosanya. Oh mungkin saya banyak kelirunya. Oh mungkin saya yang keliru. Saya harus minta maaf. Nah, seperti itu. Kalau ada permasalahan yang terjadi. Berikutnya nomor 5. Nomor 5. Ya, tadi diganti. Idza kana indaki dzanbun au dzunubun fata'assari bi salatiki wa tubi ila Allah min tilka dzunubi wala ta'udi ilaiha. Jika engkau punya dosa, satu dosa, wahai wanita, atau banyak dosa, ya, maka dosa itu akan mempengaruhi sholatmu. Jadi kalau ini istilahnya apa, efek baliknya. Kalau tadi, ya, kalau engkau, ya, sholatnya nggak pas, kalau engkau maksiat, ya kan, kalau engkau maksiat, berarti sholatmu nggak pas. Kalau di sini kita banyak dosa, maka kita juga tidak akan maksimal, ya, mengerjakan sholat. Maka watubi ilallahi min tilka dzunubi, ya, maka taubatlah engkau kepada Allah dari dosa-dosa tersebut. Wala ta'uti ilaiha, jangan kembali melakukan. Wal takun sholataki nahiyatan laki, jadikan sholatmu itu sebagai pencegah, ya, dirimu untuk melakukan kemaksiatan. Jadi jelas, ya, bahwa kalau orang itu sholatnya nggak tertib, maka akan mempengaruhi kehidupannya, dia akan banyak melakukan pelanggaran. Begitu juga kalau orang itu punya dosa nggak mau tobat, ya, kekeh melakukan dosanya, ya, itu akan mempengaruhi dia pada saat sholat. Sholatnya tidak akan pernah khusyuk, bahkan mungkin nggak tertib.
Karena lebih mengedepankan kemaksiatannya. Karena kalau orang punya dosa itu kan hatinya gelap. Ya, hatinya gelap karena dosa itu adalah nokta hitam. Ya, noda hitam. Kalau nggak ditobati, kalau kita nggak melakukan kebaikan, itu akan semakin hitam. Ya, kalau sudah semakin hitam, tidak akan pernah merasakan manisnya sholat. Ya. Makanya ada ucapan hikmah dari Imam Hasan Al-Basri, tafaqqatul halawah fi salas. Ya, temukan, carilah manisnya hidup, ya, ketenangan hidup di dalam 3 tempat. Yang pertama apa? Fis sholah. Fis sholah, dalam sholat. Yang kedua, fi qiraatil Qur'an. Ya. Membaca Al-Quran. Yang ketiga, fi majlis zikri. Di dalam majelis ilmu, majelis zikir. 3 tempat ini sumber kebahagiaan, sumber manisnya hidup. Ya, tenangnya hidup. Ya. Fa in tajidu fiha fa'abshiru wamdu. Ketika engkau menjumpai ketenangan dalam 3 tempat tadi, sholat, baca Quran, dan majelis ilmu, majelis zikir, maka bergembiralah dan teruskan. Ya, rutinkan. Fa illam tajidu fiha, ternyata engkau enggak menemukan kebahagiaan dalam 3 tempat itu, fa'alamu annal bab mughlaq. Ketahuilah bahwa pintu kebahagiaan sudah tertutup untukmu. Ya. Orang kalau nggak menemukan kebahagiaan dalam sholat, nggak menemukan dalam baca Quran, nggak menemukan dalam majelis ilmu, maka nggak akan pernah menemukan kebahagiaan hakiki. Ini yang dimaksud penulis tadi. Ya. Koreksi, mungkin dirimu ada dosa. Koreksi, mungkin dirimu ada pelanggaran. Koreksi, mungkin dirimu ada sifat-sifat yang jelek. Itu semua akan mempengaruhi sholatmu. Nggak akan bisa menegakkan sholat dengan sempurna, dengan baik. Ya, karena terganggu dengan hati yang jelek, pelanggaran yang menumpuk, dosa yang banyak, itu akan membuat tidak maksimal. Wa fil hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulanan yusalli bil lail. Ya, ada seorang laki-laki yang melapor pada Nabi, si A itu dia sholat di waktu malam. Fa idza asbaha saroko. Dia sholat malam sepanjang tahajud, munajat. Begitu subuh ini maling, mencuri. Qala bersabda Nabi, innahu sayanhahu ma taqul. Sesungguhnya akan mencegah padanya apa yang kamu katakan. Artinya apa? Kalau dia memang betul-betul sholat, ya, nanti kebiasaan atau istilahnya kejelekannya, ya, itu akan dicegah oleh sholatnya. Artinya, ya, orang itu kalaupun ya mungkin di beberapa kemaksiatan dia tidak bisa menahan dirinya, nggak bisa mengalahkan nafsunya, ya, di situ tetap jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Jangan pernah punya pikiran, wah pelanggaran saya sudah banyak, sholat saya sudah nggak manfaat. Ya. Saya sholat pun nggak ada faedah karena pelanggarannya sudah banyak. Mesti itu sekalian. Nah, itu termasuk penyakit itu. Nah, dengan sabda Nabi ini, ya, kalau memang dia sholat itu, ya, kalau memang rajul tersebut sholat di waktu malam, maka suatu saat kebiasaan atau ya pelanggaran kejelekan dia mencuri itu, ya, itu akan dicegah oleh sholatnya. Ya, maka dalam nasihat yang sering kita dengar, jangan bosan jadi orang baik. Ya. Jangan pernah bosan berbuat baik. Teruslah berbuat baik. Kenapa? Kebaikan kita akan mencegah kejelekan kita. Ya, banyak orang putus asa. Ya, itu sudah banyak maksiat. Ya, saya itu sudah berlumur dosa. Saya sudah ada di kubang, ya, pelanggaran. Nggak mungkin saya selamat. Ya. Sehingga nggak mau berbuat baik. Nggak begitu. Ya, supaya tetap berbuat baik. Nah, inilah yang dimaksud, ya, bahwa dosa itu akan mempengaruhi ibadah kita. Amma idza kunta tusallin, adapun engkau salat, walakin la tantahi anidz dzunub, akan tetapi engkau tidak mencegah dirimu dari dosa,
au dzalika dzanbi, atau demikian itu dosa, kal ghibah wa wairiha, seperti menggunjing kejelekan orang lain atau selainnya, fa inna salataki dha'ifatun fattaqillaha ayyatuhal mu'minah. Ya, jika engkau ternyata tidak berhenti dari dosa, ya, termasuk menggunjing kejelekan orang lain, kenapa disebut al-ghibah? Karena ya ghibah itu banyak dilakukan oleh para wanita. Meskipun laki-laki yang mengerjakan, tapi persentase dari wanita itu lebih banyak. Ya. Maka sesungguhnya sholatmu itu adalah lemah, artinya banyak gangguan yang tidak mungkin sempurna. Ya, maka fattaqillah ayyatul mu'minah, maka selalu takut kepada Allah wahai perempuan yang beriman. Nah, inilah nasihat yang kelima yang perlu dihayati. Ya, sholat tidak hanya sholat, ya, tidak hanya gugurkan kewajiban, ya, tapi bagaimana sholat itu dengan maksimal dan bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Terakhir, yang keenam, i'lami. Ketahuilah para wanita, ketahuilah wahai wanita, annahu laisa laki min salatiki illa ma khasha'ti fihi. Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pahala dari salatmu kecuali yang engkau khusyuk di dalamnya. Jadi ibadah yang diterima adalah yang khusyuk, yang tumakninah. Karena suatu hari Nabi pernah melihat orang salatnya cepat, setelah salam kepada Nabi, setelah dijawab Nabi memerintah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wah ini. Setelah dijawab, kembalilah kamu salat lagi karena hukumnya kamu belum salat. Ternyata setelah diteliti, sampai diceritakan berulang 3 kali itu. Habis salat datang lagi salam, setelah dijawab suruh salat lagi sampai 3 kali. Sehingga akhirnya diajari Nabi untuk bahwa salat itu makninah. Nah ini termasuk ini. Salat itu yang dicatat untukmu pahalanya hanya salat yang engkau khusyuk. Fala tudayyi'i salataki hatta takhruji wa laysa ma'aki minha illa qalil. Maka janganlah engkau menyia-nyiakan salatmu sampai engkau keluar dari salat. Wa laysa ma'aki minha illa qalil. Dan tidak ada bersamamu dari salat itu kecuali sedikit. Artinya jangan sampai menyia-nyiakan salat, sehingga akhirnya kalau menyia-nyiakan keluar dari salat, pengaruhnya salat itu cuma sedikit. Nggak bisa menjadi motivasi kehidupan, nggak bisa menjadi sumber ketenangan. Makanya tadi itu banyak orang sholat, tapi hatinya masih keras. Banyak orang sholat, tapi masih tersibukkan dengan dunianya, masih bingung mencari kebahagiaan, masih bingung mencari jati diri. Nah, orang iman kok masih bingung mencari jati diri. Ini nggak mungkin akan menemukan kebahagiaan. Wan khariti fi a'mali ta'at. Dan engkau supaya selalu berusaha terus-menerus. Inkhirat itu seperti kharitoh. Jadi betul-betul mempunyai program. Wan khariti fi a'mali salih itu punya planning. Punya jadwal untuk selalu melaksanakan ketaatan. Jangan menunggu waktu sisa. Seperti nasihat di bidang Quran, dalam dunia tahfidz atau dunia baca Quran, bahwa untuk Quran itu jangan menunggu waktu sisa. Kalau longgar, kalau ada waktu baca Quran jangan. Justru harus menyiapkan waktu yang terbaik. Ij'alil Quran afdhala awqatik. Jadikan persembahkan untuk Quran waktu terbaik. Jadi dalam 24 jam yang kita miliki, jadikan untuk Quran itu waktu terbaik. La fadhala awqatik. Bukan sisa waktumu.
Karena kalau orang itu menunggu waktu sisa, insya Allah sulit mendapatkan sisa waktu karena masih sibuk terus. Nah, apalagi di pondok, ya jangan sampai ya, berharap ada sisa waktu. Karena dijadwal terus, ya, dan juga harus punya jadwal sendiri bagaimana mengejar kebaikan. Kalau menunggu sisa waktu, ya nanti di pondok, ya nggak terasa setahun 2 tahun, tapi nggak ada hasilnya, ya nggak ada hasilnya. Nah, itu apa namanya rugi nanti, ya, karena waktu itu berjalan cepat. Ya. Seperti di pondok sini sudah berapa tahun ini? Setengah tahun, angkatan pertama. Ini sudah nggak terasa sudah berapa bulan, ya. Nggak terasa nanti tahu-tahu setahun, nggak terasa habis ini ada tambahan murid lagi, ya. Tambah semakin ramai. Nanti kalau ramai keadaan beda, ya. Konsentrasinya, interaksinya, nah ini. Mungkin kemarin kalau masih sedikit ya bisa menyendiri di pojok sana pojok sini, nah, konsentrasi hafalkan lebih banyak. Nah, nanti kalau sudah berapa tadi 33 orang, nah, ini pasti akan lebih ramai. Itu akan mengurangi konsentrasi, ya, karena akan lebih banyak. Maka ya ini tadi supaya betul-betul mempunyai planning yang jelas. Saya akan mengkhatamkan Quran ya setahun lagi. Nah, itu planning yang betul-betul ya, nanti akan memberi kesemangatan. Wahawili an tajma'i qalbaki fi salatiki, dan berusaha untuk mengumpulkan hatimu di dalam salatmu. Wa an tatadzakkari fiha wukufaki baina yadayillah yaumil qiyamah wal maut wal qabri wal qiyamati wal hisabi. Dan teruslah engkau mengingat-ingat di dalam salat, ya, di dalam melaksanakan ketaatan itu posisimu saat berada di depan Tuhanmu, ya, di depan Allah. Jadi wukufaki itu berdirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Jadi supaya ingat saat sholat itu bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal maut, ya, selalu mendatangkan ya kematian. Jadi saat sholat supaya bisa ya, mencapai kekhusyuan, kita supaya ingat mati. Wal qabri, mengingat kuburan, karena kuburan itu awwalu manazilil akhirah. Ya, posisi atau tempat pertamanya akhirat itu adalah kuburan. Wal qiyamati wal hisab, dan hari kiamat juga hari perhitungan amal. Ini penulis menjabarkan ini untuk bagaimana sholat kita itu maksimal. Ya. Para wanita yang umumnya tersibukkan, ya kalau apalagi kalau di rumah, apalagi kalau sudah berkeluarga, ya itu pasti banyak tersibukkan dengan aktivitas harian, pekerjaan rumah. Ini maka diingatkan, ya, pada saat sholat supaya jangan lupa mengingat nanti dia berdiri di hadapan Allah, mengingat ya bahwa nanti dia akan mati, dia akan ada di kuburan, dia nanti akan dihisab. Ya, semuanya harus dihadirkan untuk mendatangkan kekhusyuan. Berikutnya fatakharraji minha bi aktsariha. Dengan begitu jangan selalu mengingat keadaan di akhirat, keadaan mati, maka engkau akan mampu keluar dari sholat bi aktsariha dengan lebih banyaknya sholat, artinya pahala yang lebih banyak karena sholatnya lebih berkualitas. Ya. Fatakharraji artinya kamu akan keluar ya, dari sholat dengan membawa pahala yang banyak. Ya, waffaqakillahu, semoga Allah memberi pertolongan padamu. Waj'ali hadza manhajaki. Waj'ali hadza manhajaki fi kulli salatin. Jadikanlah ya petunjuk ini tadi sebagai konsepmu di dalam salat. Jadi wahai wanita, jadikan nasihat tadi itu ya, termasuk menjaga kekhusyuan salat dengan mengingat hari kiamat dan kematian, itu sebagai konsep di dalam setiap sholat. Ya, mampu menghadirkan di dalam benaknya, nah, sehingga sholatnya lebih sempurna.
Li hadisi Umar ibn al-Hakam an Abdullah ibn Anamah qala ra'aitu Ammar ibn Yasir, saya melihat Ammar bin Yasir dakhal al-masjid, dia masuk masjid. Fa shalla, maka salat dia. Fa akhaffa shalah, maka dia meringankan salat. Di salatnya enggak lama-lama. Qala falamma kharaja qumtu ilaihi. Ya. Kemudian Abdullah bin Anamah berkata, ketika Ammar bin Yasir itu keluar, ya, saya berdiri kepadanya, artinya menghampirinya. Fakultu ya Abul Yaqdan, ya julukan Ammar bin Yasir, laqad khafafta, engkau telah salat dengan ringan, artinya salatmu kok cepat. Qala, maka berkata siapa Ammar, fahal ra'aitani intaqastu min hudutiha syai'an, ya. Apakah engkau melihat padaku aku mengurangi dari batasan-batasan salat? Ya memang saya salatnya cepat, tapi apakah kamu lihat bahwa saya itu mengurangi batas-batasnya salat, kekhusyuannya, tumakninahnya? Ya. Qultu la, tidak. Ya, artinya salatnya khusyuk, salat tenang, tapi bacaannya mungkin tidak lama. Ya, artinya ya singkat. Ini bukan kok cepat, ya seperti tarawih, ya, 23 rakaat dalam 7 menit. Nah, ya itu Blitar itu, rekor dunia itu, ya kan? Rekor dunia. Bukan begitu. Ya cepat di sini artinya tetap tumaknina. Nah, cuman mungkin bacaan yang dibaca itu tidak panjang. Qala fa inni badartu biha sahwatas syaitan. Sesungguhnya aku mempercepat di dalam sholat, ya, untuk membuat setan itu rugi. Ya, sahwa itu membuat setan itu ya mengalami kerugian. Kecelik, apa kecelik itu? Ya, artinya apa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia kecelik itu? Ya. Jadi enggak menemukan yang dicari istilahnya. Sami itu Rasulullah SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, la yusalli salata, dia salat dengan satu salatan, ma yuktabu lahu minha illa usruha, yang mana dia tidak ditulis baginya dari salat kecuali 1/10-nya, ya, karena kekhusyuannya, ya, banyak yang hilang. Ya, tus'uha 1/9-nya, tumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, sulusuha ya 1/3-nya, nisfuha separuhnya. Habis ini. Nah, jadi di sini apa? Ya, Ammar bin Yasir mempercepat karena apa? Berarti merasa ya di situ nanti setan akan mengganggu dan membuat dia tidak khusyuk, maka sholatnya ya dipercepat agar setan kecelik, ya, agar setan tidak membuat dirinya rugi. Ya, yang penting yaitu tetap tumaknina, tetap dalam keadaan menetapi hak-haknya sholat. Maka disinilah yang perlu diperhatikan, khususnya di sini yang dituju adalah kaum wanita, bagaimana menjaga kualitas sholat. Inilah yang dimaksud dengan al-mar'atu was-sholah, wanita dan sholat. Nah, ini supaya betul-betul ya diberi poin, ya diberi poin. Kalau kita singkat dari awal itu, ya poin al-mar'ah was-sholah, ya yang pertama yaitu supaya wudhu dengan wudhu syar'i. Urutannya tadi itu. Ya, kemudian yang kedua supaya ya melakukan wudhu yang sempurna. Ya, tidak hanya pokoknya sesuai dalil, enggak, tapi milih yang paling sempurna agar mendapatkan dua keutamaan tadi, separuh imannya terjaga dan diangkat derajat, dihapus kesalahan. Yang ketiga supaya betul-betul memahami detail sifat sholatnya Nabi agar bisa mempraktekkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya. Setelah mengetahui cara sholatnya Nabi, yang keempat supaya menjaga kekhusyuannya, tumakninahnya. Karena itu yang membuat sholat itu sah dan tidak, diterima dan tidak. Yang kelima supaya ya membaca zikir-zikir, ya, doa-doa yang disunahkan setelah sholat. Ya, untuk apa? Untuk
ya, menambal, mungkin sholatnya ada yang kurang, sehingga dengan memuji pada Allah, istighfar kepada Allah itu membuat sholatnya itu ya menjadi sholat yang lebih baik. Ya. Kemudian yang keenam, di situ supaya menjaga diri dari kemaksiatan. Agar apa? Agar sholat yang dilakukan itu bermanfaat. Ya. Dan agar sholat yang akan dilakukan lebih berkualitas. Paham ya maksudnya ya? Jadi kenapa wanita harus menjaga dirinya ya, dari pelanggaran setelah sholat? Ya, tujuannya agar sholat yang sudah dilakukan itu bermanfaat dan sholat yang akan dilakukan berkualitas. Ya, karena tidak terganggu dengan dosa. Itu. Yang ketujuh yaitu tadi itu supaya ya betul-betul bisa mewujudkan sholat dengan sholat yang berkualitas, tidak menyia-nyiakan sholat, agar bisa membawa pahala sholat lebih banyak, meskipun dalilnya tadi itu, ya nanti di akhir zaman, ya orang sholat itu hanya membawa pahala, ya yang terbanyak cuma separuhnya, ya, separuhnya ini sebuah tok. Ya. Ada yang cuma 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Itu cuma 10% berarti. Ya. Setiap sholat pahalanya cuma 10%, naudzubillah. Maka supaya betul-betul menjaga kualitas sholat. Dengan apa? Tadi sudah diberitahu resepnya. Yaitu dengan mengingat kematian. Mengingat kuburan. Mengingat kiamat, mengingat hari hisab, mengingat berdiri di hadapan Allah. Jadi di dunia ini kita menghadap Allah 5 kali minimal dalam sehari. Ya, kalau menghadapnya kita itu baik, maksimal, maka nanti di akhirat menghadapnya juga disambut oleh Allah dengan maksimal. Tapi kalau kita menghadapnya itu seenaknya, ya, maka Allah bisa-bisa menyambut kita dengan murka. Ya, apa jadinya kalau kita disambut dengan murkanya Allah? Naudzubillahi min dzalik. Itulah poin kedua untuk khalaqah. Yang kedua ini tentang al-mar'ah was-shalah. Sehingga diharapkan dalam setelah ini ya, terutama bagi wanita betul-betul bisa melaksanakan ya, tadi itu tatbiqiyah ya, supaya bisa menerapkan dalam setiap sholat. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, terutama bagi thalibah himmah aliyah, ma'had himmah aliyah ya. Semoga semua juga mempunyai himmah aliyah ya, mempunyai kesemangatan, cita-cita yang tinggi ya, tidak gampang putus asa, sehingga insya Allah memberi kesuksesan ya. Ma'taufiq wan najah, insya Allah memberi pertolongan dan kesuksesan. Jazakumullah khairan. Ada kurangnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah setelah ini juga langsung kita pamit ya untuk meneruskan perjalanan pulang. Jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatan yang diberikan, terutama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Ar-Ribat, Ikhwan Ar-Ribat ini kan, yang insyaallah acara kita ini ya mudah-mudahan ya bisa terus istiqomah ya, dan mungkin kalau ada waktu juga bisa ditambah ya, supaya lebih berkah insyaallah ya, dan nanti ya semuanya menjadi amal soleh kita yang tertulis di mizan hasanat yaumul qiyamah. Jazakumullah khairan wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.